Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang tumbukan bersama saya, Bu Zahrotun Nafisah. Sebelum kita mempelajari materi, perhatikan kata motivasi berikut ini. Jika Anda yakin bisa, maka Anda pasti bisa. Tapi, jika Anda berpikir tidak bisa, berarti Anda tidak akan pernah bisa. Kata motivasi yang kedua, be yourself. Menjalani hidup untuk mendapat penilaian baik manusia pasti melelahkan. Semua disulap agar mengkilap meski sebetulnya banyak yang berkarat. Jadilah dirimu sendiri, itu lebih menyenangkan. Anak-anak, ada bermacam-macam contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya dua mobil yang bergerak dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2, kemudian keduanya saling bertabrakan, sehingga kecepatan setelah tabrakan atau tumbukan menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Kemudian, dua bola yang saling menumbuk satu sama lain, ya. Contoh tumbukan lainnya adalah bola yang dijatuhkan bebas dari ketinggian H1, kemudian bola menumbuk lantai, sehingga bola memantul sampai ketinggian pantulan pertama sebesar H2, dan seterusnya. Contoh yang lainnya adalah ayunan balistik, di mana peluru ditembakkan pada balok yang sedang dalam keadaan diam. Kemudian peluru bersarang di balok, akibatnya peluru bersama-sama balok bergerak dengan kecepatan tertentu. Ayunan balistik ini digunakan untuk menentukan kecepatan dari peluru tersebut. Baik anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama materi berikut. Tumbukan. Berdasarkan hukum kekalan momentum, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah momentum benda sebelum tumbukan dan sudah tumbukan adalah sama. Jadi, pada setiap tumbukan akan berlaku hukum kekalan momentum. Anak-anak, pada bab ini kita mengenal istilah koefisien restitusi atau E. Koefisien restitusi merupakan derajat berkurangnya kecepatan benda setelah terjadi tumbukan. Koefisien restitusi E dapat dihitung dari negatif perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan atau delta V aksen dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan atau delta V. Kita dapat menulisnya menjadi rumus E sama dengan min delta V aksen per delta V. Jangan lupa tanda negatifnya ini ya. Kemudian delta kita tahu artinya adalah perubahan, berarti selisih. Maka rumus E bisa menjadi E sama dengan negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. Kalian perhatikan anak-anak, untuk yang di depan ini, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ini adalah kecepatan benda 2. Yang di atas kecepatan benda 2 setelah tumbukan, yang di bawah adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. Dari rumus yang ini tadi, E sama dengan negatif delta V aksen per delta V, kita juga bisa memperoleh rumus yang lain, yaitu E sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Bedanya dengan rumus yang tadi, kalau yang tadi ini yang di depan adalah kecepatan benda kedua, maka rumus yang ini adalah kecepatan benda pertama ya, yang berada di posisi depan. Jangan lupa negatifnya ya. Untuk kecepatan benda pertama yang di atas ini adalah setelah tumbukan, sedangkan yang di bawah adalah sebelum tumbukan. Jadi kalian boleh menggunakan rumus salah satu. Kalian boleh menggunakan rumus E yang ini, boleh juga menggunakan rumus E yang di bawah ini. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Pada semua jenis tumbukan berlaku hukum kekalan momentum, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen.
Kalian perhatikan ini ada indeks 1 dan 2. Ini menunjukkan ada dua benda yang terlibat ya atau berinteraksi. Kemudian yang di ruas kiri ini jumlah momentum kedua benda sebelum tumbukan, dan yang berada di ruas kanan ini jumlah momentum kedua benda setelah tumbukan. Untuk kecepatan benda sebelum tumbukan itu simbolnya adalah V, sedangkan kecepatan benda setelah tumbukan simbolnya V aksen. Karena bendanya ada dua, maka kecepatan benda setelah tumbukan, benda yang pertama namanya V1 aksen, sedangkan benda yang kedua namanya V2 aksen. Pertama, tumbukan lenting sempurna atau elasis sempurna. Lenting di sini maksudnya jika ada dua benda bertabrakan, maka setelah bertabrakan atau tumbukan, kedua bendanya itu akan mental atau mantul ya. Atau bisa dikatakan bersifat elastis sehingga mantul. Tumbukan ini terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Jadi tumbukan lenting sempurna ini akan sulit diamati ya. Kemudian dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Sehingga pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan momentum. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda bergerak saja. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai dari koefisien restitusinya adalah 1. Contoh soal, dua benda bermassa 1 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 10 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, tentukan kecepatan setiap benda setelah bertumbukan. Kita tahu yang diketahui dari soal ini adalah tentang tumbukan lenting sempurna. Ya, kita tulis dulu jenis tumbukannya ya anak-anak, supaya nanti kita lebih mudah menggunakan rumus yang tepat. Yang diketahui ada massa benda pertama yaitu M1 sebesar 1 kg dan massa benda kedua yaitu M2 sebesar 3 kg. Kemudian bergerak berlawanan arah. Ini kita garis bawahi ya, berlawanan arah di sini hati-hati, berarti salah satunya nanti akan bertanda negatif ya. Kita tulis yang diketahui kecepatan benda pertama yaitu 10 meter per sekon ini yang kita nyatakan sebagai positif ya. Boleh bebas ya, nanti yang negatif siapa karena di sini tidak ditentukan arahnya ke kanan, ke kiri atau ke timur, ke barat ya. Jadi yang diketahui satu adalah 10 meter per sekon, berarti yang satunya V2 ini nanti bertanda negatif yaitu min 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan setiap benda setelah bertumbukan. Karena ada dua benda, berarti yang ditanyakan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Anak-anak, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Yang ditanyakan di soal adalah V1 aksen dan V2 aksen. Berarti yang ditanyakan ada dua variabel. Karena ada dua variabel pada rumus ini, tidak mungkin kita langsung bisa menggunakan rumus ini. Maka kita harus menggunakan rumus yang lainnya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa pada tumbukan lenting sempurna ada ciri khas yaitu koefisien restitusinya atau E sebesar 1. Jadi kita menggunakan rumus E, lalu kita ganti E-nya ini sebesar 1. Tanda negatifnya ini boleh kita tuliskan di bagian atas ya, sehingga menjadi negatif dalam kurung V1 aksen dikurangi V2 aksen. V1 kita isi 10, V2-nya kita isi negatif 4. Lalu kita peroleh 1 sama dengan, di sini negatif dikali dengan negatif V2 aksen. Kita peroleh positif V2 aksen. Kemudian negatif V1 aksen kita tulis menjadi dikurangi V1 aksen. Sedangkan yang di bagian bawah 10 dikurangi negatif 4 menjadi 10 tambah 4 menjadi 14. Kemudian 1 dikalikan 14 menjadi 14. Lalu di ruas kanan menjadi V2 aksen dikurangi V1 aksen. Min V1 aksen ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga diperoleh 14 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kita anggap ini sebagai persamaan 1. Kemudian untuk menentukan
V1 aksen, kita kembali ke hukum kekalan momentum. Kita isi atau ganti angka-angka yang diketahui di soal, yaitu M1-nya 1, V1-nya 10, M2-nya 3, V2-nya sebesar min 4, lalu V1 aksen tetap, V2 aksen tetap. Kemudian kita kerjakan 1 kali 10, 10 tambah 3 kali min 4 menjadi min 12. Kemudian V2 aksen seperti yang tertera di sini pada persamaan 1, V2 aksennya kita ganti menjadi 14 tambah V1 aksen. Dengan demikian di ruas kanan menjadi 1 kali V1 aksen tambah 3 kali 14 tambah V1 aksen. Kemudian di ruas kiri menjadi min 2, 10 dikurangi 12 itu min 2, lalu di ruas kanan 1 kali V1 aksen itu V1 aksen, ditambah 3 kali 14 adalah 42, lalu 3 kali V1 aksen adalah plus 3 kali V1 aksen. Kemudian 42 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min, ya, jadi min 2 dikurangi 42 menjadi min 44, lalu V1 aksen sama saja 1 V1 aksen ya. Jadi di sini sama saja ada angka 1 sebenarnya ya. Jadi kita jumlahkan dengan 3 kali V1 aksen karena ini variabelnya sama-sama V1 aksen, berarti kita bisa menjumlahkan sehingga V1 aksen tambah 3 V1 aksen menjadi 4 V1 aksen. Lalu karena ini kita akan mencari V1 aksen, maka 4 ini kita pindahkan ke ruas kiri secara silang ya, menjadi min 44 dibagi 4. Kita peroleh V1 aksen sebesar min 11 meter per sekon. Anak-anak, masih ada satu pertanyaan lagi yang harus kita jawab, yaitu untuk menentukan V2 aksen. Kita kembali ke persamaan 1, yaitu 14 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Tadi kita sudah peroleh V1 aksen yang nilainya min 11 ya, sehingga kita masukkan saja. Kita peroleh 14 dikurangi 11 sama dengan V2 aksen, sehingga V2 aksennya sebesar 3 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda satu setelah tumbukan adalah negatif 11 meter per sekon, dan kecepatan benda kedua setelah tumbukan adalah 3 meter per sekon. Negatif di sini artinya nanti arahnya ini akan berbeda ya. Jadi arah untuk kecepatan benda satu setelah tumbukan akan berbeda dengan arah kecepatan benda kedua setelah tumbukan ya. Jadi berlawanan arah. Setelah tumbukan, kedua benda itu akan bergerak berlawanan arah. Kita lanjutkan jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, ini hanya berlaku hukum kekalan momentum ya. Jadi yang pada tumbukan lenting sempurna itu tadi berlaku hukum kekalan energi kinetik, pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Mengapa pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekalan energi kinetik? Karena energi kinetik benda sesudah tumbukan itu lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Untuk tumbukan lenting sebagian berlaku koefisien restitusi yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Anak-anak, perhatikan contoh soal tentang tumbukan lenting sebagian berikut ini. Sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 14 meter per sekon searah dengan kecepatan benda semula. Berapakah kecepatan benda setelah tumbukan jika besar koefisien restitusi E sebesar 0,4? Kita bisa mengetahui bahwa contoh soal ini merupakan contoh tumbukan lenting sebagian dari nilai koefisien restitusinya yaitu sebesar 0,4. Nilai ini diantara 0 sampai dengan 1 sehingga termasuk tumbukan lenting sebagian. Kita tulis yang diketahui. Kemudian kita misalkan A untuk benda dan B untuk balok. Sehingga kecepatan benda setelah sebelum tumbukan yaitu VA sebesar 20 meter per sekon, sedangkan kecepatan balok sebelum tumbukan sebesar 0 ya, karena diam. Kemudian yang diketahui lagi adalah kecepatan balok terpental, berarti setelah tumbukan, yaitu VB aksen sebesar 14 meter per sekon, positif karena searah dengan kecepatan semula.
Koefisien restitusi E sebesar 0,4 yang ditanyakan adalah kecepatan benda setelah tumbukan atau VA aksen. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa langsung menggunakan rumus koefisien restitusi, yaitu E sama dengan min VA aksen dikurangi VB aksen per VA dikurangi VB. Karena hanya satu yang belum diketahui dari rumus ini, yaitu yang ditanyakan di soal VA aksen. Sedangkan yang lainnya sudah diketahui semua ya, jadi kita cukup menggunakan satu rumus ini. Kita masukkan angka-angka yang diketahui dari soal, yaitu E sebesar 0,4, VA sebesar 20, VB sebesar 0, dan VB aksen sebesar 14. Kalian perhatikan di sini ada min, ya, min dalam kurung VA aksen dikurangi 14. Kita kalikan ya, negatif dengan negatif 14 menjadi positif 14 ya. Kemudian dikurangi VA aksen ya, negatif VA aksen. Kita peroleh ya 0,4 sama dengan yang atas ini menjadi 14 dikurangi VA aksen per 20. Kita kalikan silang 0,4 dengan 20 menjadi 8. Maka menjadi 8 sama dengan 14 dikurangi VA aksen. Min VA aksen ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga tandanya berubah menjadi positif VA aksen. Kemudian 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 8 menjadi negatif 8 atau dikurangi 8. Sehingga VA aksen sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi besar kecepatan benda setelah tumbukan adalah 6 meter per sekon. Anak-anak, tadi di awal sudah saya sampaikan tentang beberapa contoh tumbukan, di antaranya bola yang dijatuhkan bebas dari ketinggian H1. Contoh ini merupakan contoh dari tumbukan lenting sebagian. Baik anak-anak, kita bahas tentang pemantulan sebuah bola yang jatuh bebas, tumbukan bola dengan lantai. Konsep tumbukan lenting sebagian dapat diterapkan pada pemantulan sebuah bola yang jatuh bebas di lantai seperti pada gambar. Jadi dari ketinggian H1 ini bola dijatuhkan, kemudian menumbuk lantai. Setelah menumbuk lantai, bola akan memantul ya, sehingga ketinggian pantulan pertamanya menjadi H2. Kemudian bola akan jatuh kembali, menumbuk lantai, kemudian dipantulkan kembali sampai ketinggian pantulan keduanya itu sebesar H3. Menumbuk lantai lagi, kemudian memantul sampai ketinggian pantulan selanjutnya ini menjadi H4 ya, dan seterusnya. Ketika bola jatuh ya, sebelum menyentuh lantai, kecepatan bola tersebut adalah V1. Kemudian setelah menumbuk lantai, kecepatannya menjadi V1 aksen. Saya ulangi kembali ya anak-anak tentang gambar tadi. Bola jatuh bebas dari ketinggian H1 sesaat sebelum tumbukan dengan lantai, kecepatan bola V1. Sesudah bertumbukan dengan lantai, kecepatan bola menjadi V1 aksen, sehingga bola mencapai ketinggian H2. Dalam hal ini berlaku V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. 2 di sini untuk benda yang namanya lantai ya, sedangkan V2 berarti kecepatan lantai. Untuk koefisien restitusi yang kita kenal yaitu E sama dengan min V1 aksen per V, kita peroleh bahwa E untuk tumbukan pada bola yang jatuh bebas menumbuk lantai ini ya, E sama dengan akar H2 per H1. Atau kita juga bisa menggunakan rumus E sama dengan akar H3 per H2. Ingat ya anak-anak, untuk yang di bawah ini yang ketinggiannya itu lebih besar ya. Jangan terbalik akar H1 per H2 ya, tapi yang benar E sama dengan akar H2 per H1. Sehingga kita bisa menggabungkan rumus 2E ini menjadi E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Untuk lebih jelasnya nanti perhatikan contoh soal setelah ini. Kecepatan bola saat tepat sebelum tumbukan
yaitu V1 sebesar akar 2GH1, sedangkan kecepatan bola saat tepat sesudah tumbukan atau V1 aksen sebesar min akar 2GH2. Mengapa tandanya di sini negatif? Karena arahnya itu berlawanan, yaitu ke atas. Keterangan dari rumus pada pantulan bola yang jatuh bebas adalah sebagai berikut. H1 merupakan tinggi bola mula-mula dalam satuan meter. H2 merupakan tinggi bola setelah dipantulkan atau tinggi pantulan pertama dalam satuan meter. H3 tinggi pantulan kedua dalam satuan meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Jika bola memantul kembali ke atas dengan ketinggian 2 meter, tentukan tinggi pantulan kedua dan ketiga. Yang diketahui dari soal ini, ketinggian saat bola dijatuhkan berarti tinggi mula-mula yaitu sebesar H1 yaitu 8 meter, kemudian bola memantul kembali ke atas dengan ketinggian 2 meter, berarti ini tinggi pantulan yang pertama ya, sehingga ini diketahui sebagai H2 sebesar 2 meter. Yang ditanyakan tinggi pantulan kedua berarti H3 dan tinggi pantulan ketiga berarti H4. Jadi ya, urut ya, untuk 1 yang mula-mula, H2 untuk tinggi pantulan pertama, H3 tinggi pantulan kedua, dan H4 untuk tinggi pantulan ketiga. Untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus E yang tadi sudah digabungkan ya. Kita menggunakan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Karena masing-masing ruas memiliki akar, maka jika kedua ruas dikuadratkan, maka akarnya menjadi hilang, sehingga akan diperoleh H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Kita masukkan angka-angka yang diketahui dari soal, H2-nya sebesar 2, H1-nya sebesar 8, kemudian kita kalikan silang, kita peroleh H3 sama dengan 4 dibagi 8 atau setengah meter. Kemudian untuk menjawab H4, kita bisa menggunakan rumus akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3. Jadi kita menggunakan rumus yang ada H4-nya ya. Kita boleh menggunakan rumus ini. Akarnya menjadi hilang ya setelah kedua ruas dikuadratkan. Kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui, termasuk H3 yang tadi baru saja kita peroleh sebesar setengah. Kita kalikan silang, kita peroleh H4 sama dengan 0,25 dibagi 2 atau 0,125 meter. Sehingga kita peroleh kesimpulan, jadi tinggi pantulan kedua adalah setengah meter dan tinggi pantulan ketiga adalah 0,125 meter. Jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan tak lenting sama sekali yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setelah tumbukan kedua benda bersatu. Bersatu di sini bisa diartikan saling melekat atau menjadi satu, menempel, bersarang gitu ya. Contoh pada peristiwa ayunan balistik, peluru bersarang pada balok. Setelah tumbukan, karena kedua benda bersatu, maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan menjadi sama. Atau V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Pada tumbukan tak lenting sekali berlaku hukum kekekalan momentum. Dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusinya untuk tumbukan tak lenting sama sekali yaitu E sebesar 0. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dua mobil mainan bermassa sama yaitu 1,5 kg bergerak saling mendekat dengan V1 sama dengan 4 meter per sekon dan V2 sama dengan 5 meter per sekon. Jika setelah tumbukan kedua mobil mainan saling berkaitan atau menempel, tentukan kecepatan kedua mobil mainan setelah tumbukan. Dari contoh soal ini, kita tahu bahwa jenis tumbukannya adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Dilihat dari setelah tumbukan, kedua mobil mainan saling berkaitan atau menempel. Ini ciri khas dari tumbukan tak lenting sama sekali.
Kita tulis yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian ada massa dari dua benda, berarti M1 sama dengan M2 sebesar 1,5 kg. Kemudian V1 sebesar 4 meter per sekon, sedangkan V2 ini karena saling mendekat atau berlawanan arah ya, gerakannya itu berlawanan arah, maka salah satu bertanda negatif. Misalkan kita tentukan yang V2 itu yang bertanda negatif, sehingga V2 sebesar min 5 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan kedua mobil setelah tumbukan, berarti yang ditanyakan V aksen, atau yang ditanyakan V1 aksen dan V2 aksen yang sebesar V aksen ya, karena sama nilainya ya. Yang ditanyakan di soal adalah kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Berarti yang ditanyakan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Karena tumbukannya ini termasuk tumbukan tak lenting sama sekali, berarti keduanya bergerak bersama-sama setelah tumbukan. Maka yang terjadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kita boleh menambahkan V aksen sebagai perwakilan ya dari kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Jadi V aksen ini mewakili V1 aksen dan V2 aksen. Kita tulis rumus pada hukum kekalahan momentum. Kita sudah mengganti di sini V1 aksennya menjadi V aksen ya. Lalu V2 aksennya juga menjadi V aksen. Karena sama-sama ada V aksennya, maka di ruas kanan boleh kita tulis dalam kurung M1 tambah M2 kali V aksen. Kita masukkan yang diketahui dari soal tersebut. Jangan lupa yang bertanda negatif tetap kita tuliskan negatif ya. Kita masukkan, kita kerjakan, kita peroleh V aksen sebesar min 1,5 dibagi 3 atau V aksen sebesar min 0,5 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua mobil mainan setelah tumbukan adalah 0,5 meter per sekon ke kiri. Ke kiri ini jika kita menganggap yang arah negatif itu sebagai arah ke kiri. Pada slide di awal, saya telah menyampaikan contoh dari tumbukan, diantaranya adalah ayunan balistik. Ayunan balistik ini merupakan salah satu contoh penerapan pada tumbukan tak lenting sama sekali. Konsep tumbukan tak lenting sama sekali dapat diterapkan pada ayunan balistik. Ayunan balistik adalah suatu balok yang diikat dengan tali yang dapat bergerak bebas. Ayunan ini dapat dipakai untuk mengukur kelajuan sebuah peluru. Perhatikan gambar berikut ini. Pada mulanya, balok berada dalam keadaan diam. Kemudian, ada peluru yang ditembakkan ke arah balok tersebut, mengakibatkan peluru bersarang di balok, sehingga peluru bersama-sama balok bergerak dengan kecepatan V aksen. Hukum kekalahan momentum berlaku pada saat terjadi tumbukan antara peluru dan balok. Rumus yang digunakan MP kali VP tambah MP kali VB sama dengan dalam kurung MP tambah MB kali V aksen. Perhatikan animasi berikut ini. Kecepatan peluru dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus yaitu VP sama dengan dalam kurung MP tambah MB per MP kali V aksen. Rumus ini diperoleh dari hukum kekekalan momentum untuk tumbukan tak lenting sama sekali pada peluru dan balok atau pada ayunan balistik. Sedangkan kecepatan peluru setelah memasuki balok atau V aksen dapat ditentukan dengan menggunakan rumus V aksen sama dengan akar 2GH. H di sini adalah ketinggian dari balok setelah peluru bersarang pada balok. Sehingga diperoleh kecepatan peluru atau VP sebesar MP tambah MB per MP kali akar 2GH. Perhatikan contoh soal tentang ayunan balistik berikut ini. Sebuah balok kayu bermassa 0,9 kg digantung dengan seutas tali yang panjangnya L. Kemudian balok tersebut ditembak dengan sebutir peluru bermassa 100 gram.
Sebutir peluru menumbuk balok dan bersarang di dalamnya. Kemudian balok beserta peluru bergerak dan berayun hingga mencapai ketinggian 20 cm. Tentukan kecepatan peluru saat menumbuk balok. Yang diketahui dari soal ini adalah massa balok MP sebesar 0,9 kg, kemudian massa peluru MP sebesar 100 gram. Kita jadikan kilogram dengan cara 100 dibagi 1000 menjadi 0,1 kg. Kemudian ketinggian atau H sebesar 20 cm, kita jadikan meter dengan cara dibagi 100 sehingga H sebesar 0,2 meter. Yang ditanyakan kecepatan peluru, berarti yang ditanyakan adalah VP. Saat menumbuk ya, berarti VP. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus VP sama dengan dalam kurung MP tambah MV per MP kali akar 2GH. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. Kita peroleh VP sebesar 20 meter per sekon. Jadi, kecepatan peluru saat menumbuk balok adalah 20 meter per sekon. Terdapat aplikasi hukum kekalahan momentum pada prinsip terdorongnya roket. Perhatikan video berikut ini. Untuk mengetahui lebih dalam atau lebih detail penjelasan hubungan hukum kekalahan momentum pada prinsip terdorongnya roket, silakan kalian bisa browsing internet atau membaca buku referensi yang terkait dengan hal ini. Demikian anak-anak, materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat pada kita semua. Tak bosan-bosannya Bu Yaro selalu mengingatkan untuk tetap semangat, walaupun kalian belajar mandiri dari rumah. Terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.